الله سبحاني تدلنا بالنوراني بالوالي كنت رباني شيخ عبد القادر الجيلاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di video kali ini kami akan membahas Waliullah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Siapa yang tidak mengenali sosok beliau? Beliau merupakan ulama sufi besar Indonesia sekaligus guru daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah seorang ulama sufi yang mendirikan perkumpulan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Perkumpulan Thariqah ini merupakan penyatuan dan pengembangan terhadap metode dua thariqat sufi besar, yakni Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Syekh Ahmad Khatib Sambas dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Safar tahun 1217 Hijriah atau tahun 1803 Masehi. Syekh Ahmad Khatib Sambas wafat di Mekah pada tahun 1289 Hijriah, bertepatan pada tahun 1875 Masehi dalam usia 72 tahun. Terdapat beberapa perbedaan mengenai tahun wafat beliau. Ada yang menyebutkan tahun 1872 Masehi dan ada juga yang menyebutkan tahun 1875 Masehi. Namun, di sini kami mengambil sumber dari buku perkembangan ilmu tasawuf dan tokoh-tokohnya di Nusantara. Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam usia belasan tahun, beliau berangkat ke Mekah dengan pamannya untuk menuntut ilmu agama di sana. Singkat cerita, karena kecerdasannya mengkaji ilmu yang seharusnya ditempuh dalam 30 tahun, namun oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam waktu 3 tahun telah terselesaikan. Melihat kenyataan itu, sang guru Syekh Syamsuddin sebelum wafatnya telah melantik beliau menjadi Syekh Mursyid Kamil Mukamil dalam lingkungan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, yaitu suatu gabungan dari kedua thariqat. Tak heran, murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas banyak yang menjadi para waliullah di Nusantara ini. Di antaranya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Tanara, dan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Namun demikian, Syekh Ahmad Khatib Sambas juga memiliki karomah yang luar biasa, yang tentunya tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Berikut akan kami bahas di video ini. Ada sebuah kisah yang menarik tentang perjalanan hidup Syekh Ahmad Khatib Sambas. Al-Kisah, ketika beliau masih berumur 4 atau 5 tahunan, saat dini hari akhir Ramadan, beliau menemani pamannya mengambil wudhu untuk sholat tahajud. Saat itu, sang paman menaruh peci songkok putihnya dari sebuah penempatan dan meletakkannya di sebuah kayu. Namun Syekh Ahmad Khatib Sambas yang masih kecil melihat songkok tersebut terbang, sedangkan pohon-pohon kayu yang di sekitarnya seperti bersujud. Sang paman melihat bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Lalu beliau berdoa agar Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi walinya kelak. Setelah peristiwa itu, Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil melakukan hal-hal di luar kebiasaan atau menyalahi adat. Beberapa waktu kemudian, karomah Syekh Ahmad Khatib Sambas pun terlihat. Tiba-tiba, pohon asam yang terletak di tepi pelindung dan berbuah luar biasa, padahal saat itu bukan musimnya. Buah yang terletak di kanan Syekh Ahmad Khatib Sambas itu rasanya sangat manis, padahal seperti yang kita ketahui, buah asam tidaklah manis. Sedangkan buah yang terletak di sebelah kirinya itu sangat asam. Kok bisa tiba-tiba buah asam menjadi manis? Itulah keistimewaan para waliullah yang tak bisa dimiliki oleh sembarangan orang. Subhanallah. Pada suatu hari, ia pergi ke Masjidil Haram. Salah satu ulama besar di Mekah saat itu, Syekh Daud Al-Fatani, mempunyai firasat bahwa seorang Jawi ini yang bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas
akan menjadi berguna atau seorang ulama besar di kemudian hari. Beberapa tahun kemudian, benar saja firasat tersebut kenyataan. Syekh Ahmad Khatib Syambas menjadi ulama besar yang jadi rujukan umat thariqah se-Indonesia pada masanya. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Syambas hingga saat ini dapat dikenali dari karyanya berupa Kitab Fathul Arifin yang merupakan notulensi dari ceramah-ceramahnya yang ditulis oleh salah seorang muridnya, yakni Muhammad Ismail bin Abdul Rahim. Notulensi ini dibukukan di Mekah pada tahun 1295 Hijriah. Kitab ini memuat tentang tata cara baiat, talqin, zikir, muraqabah, dan silsilah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Buku inilah yang hingga saat ini masih dijadikan pegangan oleh para mursyid pengikut thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah untuk melaksanakan prosesi-prosesi peribadahan khusus mereka. Dengan demikian, maka tentu saja nama Syekh Ahmad Khatib Syambas selalu dikenang dan dipanjatkan dalam setiap doa dan munajah para pengikut thariqah ini. Nah, begitulah sekilas riwayat dan karamah Syekh Ahmad Khatib Syambas yang merupakan guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Semoga kita semua diberikan keberkahan para waliullah, amin. Dan tunggu video sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.